Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ustazah Kafa Azara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UINPAS Bengkulu. Nah, teman-teman semuanya, minat masyarakat untuk kuliah ke Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu ini semakin meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah mahasiswanya yang sudah mencapai kurang lebih 10.098 orang, yang mana terbagi di 32 program studi, program sarjana dan juga program magister serta program doktor. Nah, salah satu program studi yang menjadi minat mahasiswa adalah program studi pendidikan agama Islam. Lalu, bagaimana minat juga kompetisi mahasiswanya dari program studi PAI tersebut? Jawabannya kali ini saya akan mewawancarai Bapak Hengki Satrisno MPDI selaku Ketua atau Koordinator Program Studi dari Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini Ustazah sudah bersama dengan Keprodi Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Hengki Satrisno MPDI. Di sini kita akan menanyakan kepada beliau mengenai profil dari Prodi PAI sendiri. Baiklah, mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Sebelumnya di sini saya ingin menanyakan nih kepada Bapak sebagai Keprodi PAI. Nah, kira-kira dari Prodi PAI sendiri itu ada nggak sih kompetisi yang diajarkan kepada mahasiswanya? Profil lulusan untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kedua ada namanya profil utama, yang kedua ada namanya profil tambahan. Nah, profil utama dari mahasiswa lulusan Prodi PAI adalah sebagai pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik itu di tingkat jenjang TK, tingkat SD, SMP, SMA, yang berkepribadian baik, berpengetahuan di bidangnya, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan etika keilmuan dan profesi. Selain memang sebagai pendidik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada profil tambahan lagi sebagai lulusan dari program studi pendidikan agama Islam, di antaranya sebagai peneliti di bidang pendidikan agama Islam, kemudian sebagai konselor, jadi konselor pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah. Jadi memang lulusan dari program studi pendidikan agama Islam itu nanti memang wilayah kerjanya itu di sekolah dan di madrasah. Kemudian pendidik PAI di luar negeri, trainer. Kemudian selain itu pun mereka profil tambahannya sebagai entrepreneur. Jadi memang sebagai entrepreneur di dalam mata kuliah yang diajarkan di Prodi itu kan ada namanya kewirausahaan di bidang pendidikan. Jadi memang sebagai pengajar, sebagai peneliti, sebagai trainer, konselor di bidang pendidikan Islam, tapi mereka juga diberikan profil tambahan bisa menjadi seorang entrepreneur, tapi entrepreneur di bidang pendidikan agama Islam. Contohnya misalnya membangun lembaga belajar, sekolah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Baiklah. Nah, biasanya kan Pak dari prodi masing-masing itu mahasiswanya itu dituntut untuk mempunyai keahlian ini agar bisa masuk prodinya. Nah, dari Prodi PAI sendiri itu ada nggak sih mahasiswanya itu harus memiliki keahlian tertentu agar bisa masuk di Prodi PAI sendiri? Nah, proses seleksi untuk menjadi mahasiswa Prodi PAI kita merujuk pada panduan dari proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, penerimaan mahasiswa baru di Prodi PAI itu mengikuti panduan yang sudah ada. Ada 3 jalur sebenarnya untuk masuk Prodi PAI. Ada nama jalur SPAN. Nah, jalur SPAN itu adalah seleksi potensi akademik. Jadi mahasiswa yang ingin masuk Prodi PAI itu mengikuti jalur potensi akademik, yaitu jalur prestasi. Yang kedua ada namanya jalur UMPTKN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan secara serentak nasional. Yang kemudian ketiga ada namanya jalur PMB, penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Nah, untuk menjadi mahasiswa Prodi PAI selain harus mengikuti ujian masuk secara tertulis, juga ada namanya ujian yang disebut dengan ujian kompetensi yang terutama terkait dengan masalah kemampuan membaca Al-Quran. Ya, kemampuan membaca Al-Quran itu menjadi pertimbangan juga, terutama untuk jalur PMB ya. Untuk jalur PMB itu
wawancara, kemudian tes kompetensi mengaji itu menjadi pertimbangan untuk bisa masuk di prodi PAI. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak mengenai kan biasanya itu dari prodi itu masing-masing memiliki kerjasama dari perusahaan lain. Seperti contohnya dengan prodi KPI sendiri kan biasanya ada kerjasama dengan pihak RRI untuk mendukung keahlian mahasiswanya di bidang penyiaran. Nah, dari mahasiswa prodi PAI sendiri ada nggak sih kayak kerjasama kemitraan dengan perusahaan luar, Pak? Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga untuk menunjang kompetensi dari lulusan prodi PAI ini kan disesuaikan ya. Kalau prodi PAI itu kan dia di bidang pendidikan dan pengajaran, maka kerjasama yang dilakukan adalah dengan beberapa instansi yang terkait yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pendidikan dan pengajaran sebagai calon guru. Di antaranya dengan beberapa sekolah, dengan instansi Kementerian Agama wilayah, dengan dinas pendidikan. Namun itu dilaksanakan atas nama fakultas, karena prodi pun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama secara mandiri, tetapi atas nama fakultas, termasuk pun dengan beberapa perguruan tinggi yang berkaitan, yang bersesuaian, misalnya dengan perguruan tinggi keagamaan yang ada di Pulau Jawa, misalnya UIN Sunan Kalijaga, kemudian dengan UIN Raden Patang, itu kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi calon pendidik. Misalnya ada kegiatan studi banding, benchmarking, kemudian ya kegiatan seminar misalnya yang berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Baik. Nah, begini Pak, jika tadi kita membicarakan mengenai kerjasama kemitraan, selanjutnya itu dari prodi PAI sendiri, apakah setelah tamat dari Winpas ya, dari prodi PAI itu, alumni itu harus jadi guru agama atau bisa menjadi profesi lainnya, Pak? Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa profil lulusan dari mahasiswa prodi PAI ada namanya profil utama. Profil utamanya adalah menjadi pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam di jenjang sekolah dasar, menengah, pertama menengah tinggi, SMP, SMA. Namun di situ kan ada namanya profil tambahan. Nah, profil tambahan inilah yang menjadi alasan bahwa seorang lulusan prodi PAI itu tidak harus menjadi guru. Karena di situ kan mahasiswa lulusan PAI itu bisa menjadi peneliti, bisa menjadi konselor, bisa menjadi trainer, tapi trainer di bidang pendidikan Islam, bisa menjadi entrepreneur tapi berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Misalnya apa di antaranya bisa membuat sekolah, lembaga pendidikan, bimbingan belajar, kemudian misalnya lembaga pendidikan agama, pendidikan TPQ, pendidikan MDA misalnya kan, itu yang berkaitan dengan kompetensi prodi PAI. Jadi jelas bahwa selain menjadi guru, seseorang yang lulusan prodi PAI itu bisa menjadi bisa berkecimpung aktif di bidang-bidang yang lain. Ya. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Dari Bapak sendiri itu ada tidak sih motivasi bagi masyarakat kita ini yang ingin menguliahkan anaknya di UINPAS Bengkulu? Ya, untuk masyarakat yang ingin menguliahkan anaknya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, ini merupakan salah satu pilihan yang tepat ya, karena memang kita di Universitas Islam Negeri Bengkulu selain memang mencetak lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains, tetapi juga mencetak generasi-generasi yang memang mereka memiliki pengetahuan wawasan di bidang agama. Jadi tepat sekali bahwa kita di Universitas Islam Negeri Bengkulu, terutama di prodi PAI, anak-anak itu kan dibekali kemudian pengetahuan wawasan untuk hidup bermasyarakat, untuk misalnya bisa mereka misalnya aktif dan bisa bersaing di dunia kerja, tapi mereka juga dibekali dengan pengetahuan wawasan keagamaan, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga religius. Iya, betul. Nah itu dari pesan kepada masyarakat, pilihan di Universitas Islam Negeri Bengkulu itu pilihan yang tepat. Karena tidak hanya kita mengutamakan seseorang itu cerdas, tapi dia juga harus memiliki ketaatan agama yang baik. Nah, itu.
Baiklah Pak, terima kasih ya atas waktunya sudah bersedia untuk saya wawancarai dan berbagi ilmu mengenai profil dari PRODIPAI. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dari wawancara saya dengan Pak Hengki Satrisno MPDI selaku Keprodipai. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Hengki Satrisno MPDI. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Semoga wawancara tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.